So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, kalian masih ingat nggak video iPhone XS yang 2 minggu lalu aku beli second dari Tokopedia? Nah, di video kali ini aku bakal sharing gimana kondisinya saat ini, yang mana ini bisa jadi video acuan kalian lah ya buat kalian yang emang berencana pengen beli iPhone second. Oke, pertama yang mau aku omongin di sini adalah kondisi fisiknya. Saat awal datang kondisinya ini masih bagus ya dan terhitung mulus. Dan sampai saat ini pun ketika aku cek-cek ini nggak ada yang aneh dengan bodinya. Dan overall ini masih bagus banget ya. Entah udah ada bagian yang pernah diganti atau belum. Ya sebenarnya sampai saat ini itu juga masih menaruh curiga sih. Masa iPhone rilisan tahun 2018 bisa tetap mulus sampai tahun 2021 ini? Kemungkinannya ya cuma dua ya. Antara emang pemilik sebelumnya itu hati-hati banget ketika pakai barangnya, atau emang pernah ada kondisi parah sama bodinya yang membuat iPhone XS ini akhirnya harus diganti, mungkin layar atau backdoornya. Dan gak ada yang tahu pasti juga ya, karena ya itu tadi, di True Tools ini nilainya 100 dan artinya itu ini masih bagus dan belum pernah ada yang diganti. Nah, kalau layarnya sejauh ini sih aku juga nggak ada masalah sama sekali ya. Layarnya ini tetap kelihatan enak ketika dipakai. Di True Tools ini sih kedetek kalau layarnya ini masih original bawaan, dan ya emang sih saat dipakai scrolling-scrolling, nonton atau main sosmed, ini layarnya tuh masih kerasa smooth dan enak banget buat dipakai. Gambar yang ditampilin ini juga bagus ya, khas iPhone banget. Terlebih True Tone-nya ini masih aman dan bisa berfungsi dengan normal. Buat dipakai ngegame juga layarnya ini responsif seperti biasanya. Main game-game yang biasa aku mainin kayak Mobile Legends ini aman banget. Sementara itu kalau soal speakernya ini juga nggak ada masalah sama sekali. Keluaran stereo speakernya ini juga balance, khas iPhone banget yang bisa hasilin suara yang enak buat didengar meski kita nggak lagi pakai headset atau earphone. Oke, kali ini kita bakal ngetes kualitas speaker dari iPhone XS ini. Dan ini aku udah nyiapin satu buah video audio library. Dan langsung aja ini buat perbandingan suara ya. Ini suaraku di sini dan mic-nya ada di sini. Oke. Untuk Face ID di iPhone XS ini juga aman-aman aja ya setelah pemakaian 2 minggu ke belakang. Tiap mau buka smartphone-nya ini aku selalu ngandelin Face ID-nya, yang mana pembacaannya ini udah cukup akurat dan nggak ada trouble sama sekali. Oh iya, karena ini adalah iPhone X Inter, pastinya kita harus cek soal sinyalnya ya. Di sini aku ngetes pakai Telkomsel, ini aman. Sinyal bisa langsung ketangkep ketika kartu udah dimasukin. Oke, pertama kita di sini bakal ngetes pakai operator Telkomsel. Ini nomor yang sering aku pakai dan langsung aja. Di sini sinyalnya masih ini ya, belum ada ya. Oke. Langsung aja kita masukin kartunya. Oke, langsung kita masukin dan apakah sinyal kebaca? Oke, ini masih loading ya. Dan yap, full. Bisa kalian lihat di sini. Jadi buat operator Telkomsel ini aman. Dan lanjut. Oke, lanjut. Kali ini kita bakal nyoba pakai
Ini adalah operator Tri. Ini juga nomor utama sebenarnya. Ini yang lebih dipakai buat nomor apa ya istilahnya, buat kontak-kontakan, karena emang nomor ini udah dipakai dari zaman masih SMA sampai sekarang masih kepake. Kalau yang Telkomsel tadi kan cuma buat internetan, dan ini si Tri ini fungsinya ya nomor yang apa ya istilahnya, bisa dibilang dipakai sehari-hari sih. Dan yap, ini kita masukin, masih belum kebaca. Oke. Yap, oke, ketangkep. Dan di sini juga full ya, kalian bisa lihat. Jadi untuk SIM-nya overall aman. Oke. Overall untuk masalah sinyal, karena ini adalah barang X Inter, ini udah aman lah ya. Kayaknya 2 minggu waktu yang cukup buat ngetes kondisi regulasi IMEI-nya. Oke, lanjut buat baterainya nih. Nah, ini saat awal datang, kalau kalian nonton video unboxingnya pasti tahu kalau kesehatan baterainya ada di angka 92%. Cuma itu nggak bertahan lama, selang 1 hari dari video unboxing, baterai health-nya ini turun ke angka 90%. Tapi ya untungnya ini bisa bertahan ya sampai sekarang ini, yang artinya ya mungkin 90% ini adalah nilai aslinya. Sebenarnya banyak juga sih seller yang sengaja naikin kondisi battery health iPhone bekas yang mereka jual supaya ini cepat laku ya. Padahal sebagai pembeli kita tuh harus paham bener masalah gini, dengan nggak percaya aja dengan battery health yang nggak masuk akal. Contoh aja iPhone XS ini, dimana ini kan iPhone rilisan tahun 2018 ya. Pastinya battery health ini nggak mungkin di atas 95% atau bahkan 100%. Justru kalau seller berani bilang ada di angka 85-90%, itu adalah battery health yang sebenarnya di iPhone rilisan tahun segitu. Nah, kalau kasus battery health terlalu tinggi, ini sih kemungkinan ya ada 2 ya. Pertama, seller naikin battery health kayak yang aku bilang tadi, yang tujuannya ya buat menarik minat konsumen di awal. Tapi ya resikonya battery health ini bakalan turun ke nilai aslinya dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Nah, kemungkinan kedua, ini bisa aja battery health iPhone second tersebut ini udah jelek banget ya, bahkan sampai 70 atau 60%. Nah, makanya seller gantilah baterainya, yang kecil kemungkinan mereka bakal pakai baterai yang original karena harganya ini cukup mahal. Nah, jadi buat kalian yang mau beli iPhone second keluaran lama, perlu cukup concern ya di bagian ini. Jangan berekspektasi tinggi juga, karena ya kemungkinan ada 2 tadi. Baterai yang disuntik supaya nilainya tinggi, atau baterai yang diganti karena udah jelek. Oke, yang selanjutnya kita mau bahas soal kamera di iPhone XS ini ya. Untuk kamera overall aku nggak ada masalah, baik kamera depan maupun belakang. Ini keduanya di hari ini tuh masih bisa hasilin gambar yang overall oke dan masih terbilang bagus. Oke, mungkin segitu aja buat kondisi iPhone XS yang beli online ini setelah 2 minggu ada di studio. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.